Kultum kita zuhur ini adalah kuwatud doa wal istighfar. Kekuatan doa dan istighfar. Rasulullah SAW sidang jemaah rahmati Allah telah mengajarkan kepada kita ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Doa itu penting. Doa itu kekuatan yang melebihi kekuatan materi yang ada pada Anda. Doa itu sebuah energi besar bagi kita semua. Maka senjata yang hebat itu bagi seorang beriman adalah doa. Kemenangan Rasulullah SAW di perang Badar yang jumlahnya 300 orang lebih, 313, musuh melebihi 1000 orang, senjata tidak melengkapi, kemudian kendaraan perang juga tidak ada, kebanyakan sahabat tangan kosong, kemudian pakai pelepah kurma, sementara pasukan Quraisy itu luar biasa kekuatannya. 1000 lebih pakai senjata yang lengkap, kendaraan perang, kendaraan tempur yang luar biasa hebatnya. Ketika itu dengan bagaimana Rasulullah memenangkannya? Diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Engkau tidak menangkan kami dalam perang ini, lan tu'bada fil ardi abada. Kalau Engkau tidak menangkan kami di perang ini, Engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, umat Islam yang minus senjata juga dalam keadaan berpuasa. Itu luar biasa. 313 mengalahkan 1000 lebih. Kekuatan apa yang ada pada pertempuran itu? Doa. Doa kepada Allah. Maka sedang jemaah, setiap masalah, bagaimana kita mengatasi masalah yang kita hadapi, itu dengan berdoa kepada Allah. Di samping usaha lain, mulai dengan doa. Makanya setiap kita melakukan pekerjaan, awal dengan bismillah, di situ ada kandungan doanya. Maka dikatakan doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah, inti dari ibadah itu doa. Ya, nah sidang jemaah rahmat Allah, apapun persoalan kita mulai dengan doa. Tahukah Anda sidang jemaah rahmat Allah bagaimana tips doa kita makbul? Di antara tips supaya doa kita makbul yang pertama adalah tentu saja kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Juraid, seorang yang difitnah ahli ibadah, langsung dia minta anak kecil bayi berbicara, dia minta kepada Allah siapa ayah dia sebenarnya. Karena difitnah oleh buzzer, pelakunya adalah seorang ahli ibadah Juraid, seorang soleh Juraid. Tapi ketika itu langsung dikabulkan oleh Allah, ngomong bayi kecil itu ayahnya pengembala, seorang pengembala, bukan Juraid. Kenapa bisa? Karena Juraid adalah ahli ibadah. Maka salah satu doa kita makbul, kita menjaga ibadah kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Syarat kedua doa makbul itu sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah banyak-banyak berzikir dan istighfar. Samping ibadah, di luar ibadah, lidah kita sepanjang hari banyak beristighfar dan berzikir. Tahukah Anda seorang pembuat roti? Kisah pembuat roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari Imam Ahmad, suatu waktu dia melakukan perjalanan. Ini dikisahkan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan yang jauh sampai di sebuah kota, sidang jemaah dirahmati Allah, ada yang mengatakan kota Baghdad, ada yang mengatakan yang lainnya. Imam Ahmad ketika itu setelah sholat Isya, dia ingin numpang istirahat di masjid, ingin tidur di masjid. Namun ketika itu petugas masjid, gharim masjid, tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk bermalam di masjid. Dia tidak tahu kalau orang tua yang disuruhnya keluar itu adalah Imam Ahmad. Karena zaman dulu media kurang. Maka ketika itu Imam Ahmad sudah mencoba meyakinkan marbot masjid, tapi tetap ditolaknya. Ini sudah peraturan. Akhirnya Imam Ahmad yang sudah tua terpaksa keluar masjid.
Di luar situasi udara juga dingin, akhirnya nampak oleh seorang tukang roti ketika itu yang punya tempat pemanggangan roti berseberangan dengan masjid. Ditanya, wahai orang bapak tua, kenapa engkau? Saya tadi numpang bermalam di masjid tapi tidak diizinkan. Terus kemana? Saya juga tidak, ya saya istirahat di luar ini saja. Jangan begitu, ayo ke tempat saya. Dibawa oleh tukang roti ini ke tempat gudang rotinya, tempat pabrik kilang rotinya. Kemudian dia ada tempat istirahat yang tersedia di situ, disuruhlah Imam Ahmad istirahat di situ. Tapi Imam Ahmad heran melihat tukang roti ini, selalu lidahnya tidak berhenti istighfar dan bertasbih. Kata Imam Ahmad, saya tadi perhatikan dalam cerita itu, sudah berapa tahun engkau jadi tukang roti ini? Sudah 30 tahun wahai bapak tua. Tadi saya perhatikan engkau selalu tidak berhenti beristighfar dan bertasbih. Apakah itu selalu kau lakukan? Iya. Terus tahukah engkau wahai bapak tua, selama saya melakukan itu tidak ada doa saya, permintaan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah kecuali satu saja. Apa itu? Kata Imam Ahmad, yaitu saya ingin jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namun Allah belum kabulkan sampai sekarang. Terperanjat Imam Ahmad, duduk dia, bergetar hatinya. Diulang lagi, apa yang belum terkabul? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad, tapi Allah belum mengabulkan sampai saat ini. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya Allah telah mengijabah doamu. Kenapa wahai bapak tua? Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipeluknya Imam, anta Imam Ahmad. Maka terkejut dia, dipeluknya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad dalam hatinya? Gara-gara doamu, begitu dahsyatnya doamu dan zikirmu, sehingga aku diperjalankan susah payah Imam Ahmad mendatangi tempat itu sampai diusir di masjid, mendatangi tempat itu akibat terkabulnya doa orang tukang roti ini. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, begitu dahsyatnya sebuah doa akan digerakkan oleh Allah isi alam ini kalau Anda memenuhi syarat, doa-doa Anda memenuhi syarat untuk dikabulkan. Namun kita ini kan tidak mau mengangkat bendera putih. Kita ini nyerahnya tidak sepenuh hati, hijrahnya tidak sepenuh hati. Kita masih terganjal oleh perhitungan-perhitungan kita, kehebatan kita, kesombongan kita, egois kita. Justru dengan prediksi-prediksi kita tidak mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum bayangkan, kita bayangkan Imam Ahmad diperjalankan dengan susah payah, terlunta di masjid, dan kemudian untuk memenuhi, memakbulkan doa si tukang roti yang tiada hentinya bertasbih. Berikutnya sedang jemaah rahmati Allah, yakin dengan doa. Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum mutayaqqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan Anda yakin doa Anda dikabulkan. Yakin berdoa. Di zaman Nabi Musa ada seorang wanita mandul datang minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya Allah? Karena dia itu wanita mandul, wahai Musa, kata Allah. Musa malu kepada dia karena doanya sebagai nabi tidak diijabah. Kemudian sedang jemaah rahmati Allah, ketika setelah itu ketemu beberapa tahun berikutnya, ternyata wanita itu sudah punya keturunan. Musa tanya sama Allah, ya Allah, dulu engkau katakan mandul dan tidak bisa dapat keturunan sehingga doaku tidak dikabulkan. Sekarang kau dia punya keturunan. Maka ketika itu dijawab oleh Allah, ya Musa, innaha imra'atun astahitu minha. Ya Allah, wahai Musa, inilah wanita yang aku merasa malu menyandang sifat rahmat kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak henti-hentinya berdoa kepadaku, dan akhirnya aku malu menyandang sifat rahmat. Aku kabulkan doanya, dirubah takdirnya yang mandul menjadi wanita yang punya keturunan karena yakin dan sungguh-sungguhnya dia berdoa. Sidang jemaah rahmat Allah, sebagai penutup, ada 3 orang yang terkurung dari goa.
Kekuatan doa mampu menggeser batu besar yang menutup pintu goa, yang tidak ada tenaga yang mampu menggesernya. Tetapi dengan kekuatan doa, batu itu bisa bergeser. 3 orang yang terkurung dalam goa, tiada penyelamat selain penyayang dari Allah, maka doanya yang menggeser batu itu. Dengan apa dia mampu doanya dikabulkan? Yang pertama, yang satu berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti, dia memerah susu untuk orang tuanya setiap hari, dan kemudian tidak akan makan dan minum sebelum kedua orang tuanya makan dan minum. Bagaimana Anda dengan orang tua Anda? Adakah Anda pikirkan orang tua yang tinggal di kampung makan atau tidak, dan kita makan enak? Maka ketika itu sedang jemaah, singkat cerita, akhirnya dia suatu hari sampai dia setelah memerah susu dan kemudian orang tuanya tertidur, dia tidak tega membangunkan. Ditaruh wadah susu ini bulat juga, lengkung, maka akan tumpah susunya. Dipegangnya sampai orang tuanya bangun, berdiri dekat orang tuanya sampai pagi. Setelah bangun baru disuguhkan ke orang tuanya. Sisanya itulah yang dia makan dengan anak dan istrinya. Maka kalau ini ya Allah engkau terima amal solehku ini, maka tolonglah geser batu ini. Diterima oleh Allah, digeser batu itu. Berdoa orang yang kedua, apa kelebihan doanya dikabulkan? Yaitu dia menjauhi maksiat. Ya Allah, dulu saya suka sekali dengan seorang wanita, anak paman saya yang cantik. Aku kumpulkan uang untuk menikah dengan untuk mendapatkan cintanya. Suatu hari saya hampir berzinai dia. Tapi ketika itu aku ingat akan Engkau ya Allah, maka akhirnya aku gagalkan untuk menzinainya. Aku lari karena takut pada Engkau, ditinggalkannya dan uangnya ditinggalkan, menghindari maksiat. Maka lari dari maksiat. Kalau itu Engkau terima ya Allah, geserlah batu ini. Bergeserlah batu itu sidang jemaah dengan kekuatan doa dan kekuatan doa yang didapat dengan jauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, sedang jemaah yang dirahmati Allah, tinggal batu sedikit lagi. Maka ketika yang ketiga berdoa dengan keikhlasan. Ya Allah, dulu saya punya karyawan saya semua sudah saya bagi upahnya, tinggal 1 orang upahnya belum diambilnya, dan upahnya itu aku kembangkan, aku belikan ternak, kemudian berkembang biak. Datang dia beberapa tahun berikutnya, sudah puluhan ekor ternaknya. Dia tanya upahnya, saya bilang itu upahmu, sudah aku belikan kepada ternak dan aku kembangkan. Maka ambillah. Diambilnya semua ternak itu tanpa ada menyisakan sedikit pun untukku. Namun aku ikhlas ya Allah. Kalau keikhlasan Engkau ini, aku ini Engkau terima ya Allah, geserlah batu ini. Kekuatan berbuat baik, kesolehan sosial. Maka ketika itu doa dikabulkan, bergeserlah batu itu. Selamatlah 3 orang yang terkurung dalam gua dalam hadis sahih. Kemudian bergeser, keluarlah mereka selamat. Kenapa? Karena kekuatan doa. Kekuatan doa tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Jangan abaikan. Lakukan amal-amal soleh yang membuat doa Anda dikabulkan. Jika doa belum dikabulkan, jangan putus asa. Evaluasi apa yang membuat doa Anda belum dikabulkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.